Halo semuanya, terima kasih telah mengunjungi channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya, yaitu mata kuliah Demokrasi dan HAM. Yang pertama-tama saya ingin perkenalkan nama saya, nama Firminus Cleopas Ani, NIM 2003040024. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teori lahirnya HAM, sejarah perkembangan HAM di dunia, perkembangan HAM di Indonesia, serta generasi perkembangan HAM. Oke. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori lahirnya HAM. Teori lahirnya HAM, yang pertama teori perjanjian masyarakat atau bisa disebut teori society agreement. Teori ini dikemukakan oleh John Locke yang menyebutkan bahwa ketika manusia berkeinginan membentuk negara, maka semua hak yang ada pada manusia harus dijamin dalam undang-undang. Yang kedua, teori trias politika. Teori trias politika ini dikemukakan oleh Montesquieu yang menyatakan bahwa kekuasaan negara dipisahkan menjadi tiga, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Pemisahan ini dilakukan untuk melindungi hak asasi dan kekuasaan penguasa. Yang ketiga, tentang teori kedaulatan rakyat atau Theory of Sovereignty of the People. Teori ini dikemukakan oleh J.J. Rousseau yang menyatakan bahwa penguasa diangkat oleh rakyat untuk melindungi kepentingan rakyat termasuk hak asasi. Yang keempatnya, teori negara hukum atau Theory State of Law. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant. Teori ini menyatakan bahwa negara bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan HAM di dunia. Sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak milik. Pada masa itu, hak masih terbatas pada sidang sipil pribadi dan bidang politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Magna Carta, yaitu pada tahun 1215. Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Carta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya. Seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu kemudian diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Berikutnya Revolusi Amerika, yaitu tahun 1776. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat saat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi itu. Kemudian Revolusi Prancis tahun 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, Louis ke-16, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Pernyataan ini membuat 3 hal, yaitu hak kebebasan, liberty, kesamaan, legality, dan persaudaraan, fraternity. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi manusia berkembang menjadi 4 macam kebebasan atau the Four of Freedom. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi: yang pertama, kebebasan untuk beragama atau freedom of religion. Yang kedua, kebebasan untuk berbicara atau freedom of speech. Yang ketiga, kebebasan dari kemelaratan atau freedom from want. Yang keempat, kebebasan dari ketakutan atau freedom from fear. Yang berikutnya, perkembangan HAM di Indonesia.
Yang pertama, periode sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 sampai dengan 1945. Pemikiran HAM pada masa sebelum kemerdekaan dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi Pergerakan Nasional Budi Utomo, Sarekat Islam, Indes Partij, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, lahirnya pergerakan yang menunjang berdirinya HAM. Seperti ini tidak lepas dari pelanggaran HAM yang dilakukan penguasa atau penjajah. Dalam sejarah pemikiran HAM di Indonesia, Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditunjukkan kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar. Yang kedua, periode setelah kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai dengan sekarang. Perdebatan tentang HAM berlanjut sampai periode pasca kemerdekaan. Yang pertama itu periode 1945 sampai dengan 1950. Pemikiran HAM pada periode ini menekankan wacana untuk merdeka atau self-determination. Hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik mulai didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Periode 1950 sampai dengan 1959. Periode ini dikenal dengan periode parlementer. Menurut catatan Bagirmanan, masa gemilang sejarah HAM di Indonesia tercermin dalam 4 indikator HAM. Munculnya partai politik dengan berbagai ideologi, adanya kebebasan pers, pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas dan demokratis, kontrol parlemen atas eksekutif. Yang berikutnya periode 1959 sampai dengan 1966. Periode ini merupakan masa berakhirnya demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin atau guided of democracy tidak lain sebagai bentuk penolakan Presiden Soekarno terhadap demokrasi parlementer yang dinilai merupakan produk Barat. Melalui sistem demokrasi terpimpin, kekuasaan terpusat di tangan Presiden. Presiden tidak dapat dikontrol oleh parlemen, sebaliknya parlemen dikendalikan oleh Presiden. Kekuasaan Presiden Soekarno bersifat absolut, bahkan dinobatkan sebagai presiden seumur hidup. Dan akhirnya pemerintahan Presiden Soekarno sekaligus sebagai awal era pemerintahan Orde Baru, yaitu masa pemerintahan Presiden Soeharto. Yang keempat, periode 1966 sampai dengan 1998. Pada mulanya Orde Baru menjanjikan harapan baru bagi penegakan HAM di Indonesia. Janji-janji Orde Baru tentang HAM mengalami kemunduran pesat pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Setelah mendapat mandat konstitusional dari sidang MPRS, Orde Baru menolak HAM dengan alasan HAM dan demokrasi merupakan produk Barat yang individualistik, yang militeristik, bertentangan dengan prinsip lokal Indonesia yang berprinsip gotong royong dan kekeluargaan. Yang kelima, periode pasca Orde Baru. Tahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Setelah terbebas dari pasungan rezim Orde Baru dan merupakan awal datangnya era demokrasi dan terbebas dari pemerintahan. Periode pasca Orde Baru. Tahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah perkembangan HAM di Indonesia setelah terbebas dari pasungan rezim Orde Baru dan merupakan awal datangnya era demokrasi dan HAM yang kala itu dipimpin oleh B.J. Habibie yang menjabat sebagai wakil presiden. Pada pemerintahan Habibie misalnya, perhatian pemerintah terhadap pelaksana HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Lahirnya TAP MPR nomor 16/MPR tahun 1998 tentang HAM merupakan salah satu indikator pemerintah era reformasi. Komitmen pemerintah juga ditunjukkan dengan pengesahan tentang salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan dan kekerasan dalam rumah tangga. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang generasi perkembangan HAM, yaitu ada 3 generasi. Yang pertama, dari abad ke-17 sampai ke-18, memuat hak-hak kebebasan yang sering dirujuk untuk mewakili hak-hak sipil dan politik
yakni hak-hak asasi manusia yang klasik. Hak-hak tersebut pada hakikatnya ingin melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri, kedaulatan individu. Hak yang termasuk dalam generasi pertama ini adalah yaitu hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, serta hak bebas dari penyiksaan. Yang berikutnya, generasi kedua pada abad ke-19 dan abad 20. Memuat persamaan atau seperangkat hak yang dikenal dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Generasi ini berbeda dengan hak-hak generasi pertama. Pada generasi ini, hak-hak muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dari setiap orang, mulai dari makan sampai pada kesehatan. Hak-hak pada generasi kedua ini adalah yang pertama, hak atas pekerjaan, hak atas upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan. Hak-hak generasi ini pada dasarnya adalah tuntutan dan persamaan sosial yang sering dikatakan sebagai hak positif. Yang dimaksud positif di sini adalah bahwa pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif negara. Jadi untuk memenuhi hak-hak pada generasi ini, negara diwajibkan untuk menyusun dan menjalankan program-program bagi pemenuhan hak-hak tersebut. Misalnya, seharusnya negara bisa menjamin hak untuk bekerja. Dan yang terakhir, generasi ketiga, muncul selama 3 dekade terakhir pada abad ke-20, yaitu persaudaraan atau hak generasi ketiga diwakili oleh tuntutan atas hak solidaritas dan hak bersama. Hak-hak ini muncul atas tuntutan gigih dari negara-negara berkembang atau dunia ketiga atas tatanan internasional yang adil. Hak-hak pada generasi ketiga ini adalah yang pertama, hak-hak pembangunan, hak-hak perdamaian, hak-hak sumber daya dan alam, hak atas lingkungan hidup yang baik, dan hak atas warisan budaya sendiri. Hak atas generasi ketiga, hak asasi manusia itu merupakan kritik terhadap generasi pertama, yaitu dengan perlunya memperhatikan unsur kolektif dalam kehidupan. Baik, sekian dari saya dalam presentasi ujian tengah semester ini. Untuk perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.